Dengan melakukan tindak pidana korupsi di tengah pandemi COVID-19 yang dikorupsi juga Ya, adalah bantuan ya, sosial, paket bantuan sosial, mengambil untung ya, dengan selisih Rp10.000 setiap satu paket. Anda hmm. melihat orang-orang yang terjerat kasus ini harus mendapatkan ganjaran hukuman seperti apa, Bu? Ya begini, ini kan banyak ya yang terlibat, ya. Ini kemarin kita memang agak emosional mungkin karena kita geram sekali ya. Kenapa sih uang dana bantuan sosial dan bencana saat ini adalah bencana yang mungkin 100 tahun, dalam 100 tahun baru saat ini kita menghadapi seperti ini ya. Jadi di dalam undang-undang ini, undang-undang ini memang dalam hal tertentu untuk pidana memang demikian. Untuk hal-hal tindak pidana tertentu yang sangat apa ya, tingkat kejahatannya sangat tinggi, kita akan menjatuhkan pidana-pidana tambahan pemberat. Nah, berkaitan di dalam pasal 2 Undang-Undang Korupsi ini yang dikatakan berbagai pihak bahwa bisa pidana mati misalnya, bisa saja terjadi. Meskipun mungkin bukan menterinya. Jadi kita harus melihat kasus ini adalah perbuatannya dulu. Perbuatannya adalah korupsi yang mana. Baru kita masing-masing peserta, kan banyak ini peserta pelakunya. Baru masing-masing peserta itu di mana peran mereka? Apakah di pasal 2-nya ataukah di pasal 12 atau pasal 5? Sepertinya kan seperti itu ya yang disampaikan oleh KPK. Kalau yang bisa pidana mati hanya memang pasal 2 ayat 1, yaitu bahwa harus ada melawan hukum. Di sini kan bisa jadi karena tidak tender kan melawan hukum. Ya, kemudian bahwa ada memperkaya diri sendiri atau orang lain jelas ada. Karena sudah ada yang diuntungkan atau bahkan korporasi ya. Korporasi itu luas sekali. Bahkan bisa misalnya partai bisa sampai ke partai itu korporasi misalnya. Kemudian bahwa ada kerugian negara. Kalau banyak yang menyampaikan bahwa tidak ada kerugian negara karena ini penyuapan. Kalau untuk yang menyuap vendor tadi yang menyuap kepada menterinya, memang nampaknya sepintas tidak ada kerugian negara karena menyuapnya pakai uang vendor. Tapi kan tidak seperti itu melihatnya. Tidak mungkin vendor itu menyuap tanpa dia mencari keuntungan. Apalagi jelas-jelas bahwa 10.000 tiap satu paket yang 300.000. Apakah ini tidak bisa dikatakan ada kerugian negara? Karena negara itu tadinya ingin memberikan kepada masyarakat yang berhak itu seharga 300.000. Banyak sekali yang sudah komplain bahwa sardennya gitu kan ya, sardennya bukan sarden yang seharga seperti itu. Bahwa yang kami terima ternyata tidak 300. Ini kan ada kerugian negara karena negara merasa harusnya memberikan paket sembako itu, paket bantuan itu seharga 300.000 tetapi diterima oleh maknya bukan 300.000. Karena kurang dari itu. Pasti. Nah, ini kan ada kerugian negara. Menurut saya ada kerugian negara. Jadi hanya memang apakah kerugian negara, apakah pasal melawan hukum, kemudian memperkaya diri sendiri, ada kerugian negara ini memang ada pada menterinya atau pada pelaku yang lain. Misalnya pemegang komitmen, pelaksana komitmen, pejabat pelaksana komitmen ya, karena mereka suka nggak megang komitmen, jadi saya salah. Pemegang pelaksana komitmennya itu, ya kan? Tetapi nanti kan akan dilihat dalam sadapan itu. Oke. Yang melakukan korupsi. Pada akhirnya memang menteri menerima suap atau gratifikasi. Apakah tidak ada pembahasan sejak awal bahwa pejabat di bawah menteri itu sudah ada sepengetahuan menteri, ada omong-omongan dengan menteri? Tidak. Kalau ada omong-omongan dengan menterinya dan menterinya oke, saya pikir menteri tidak hanya menerima suapnya saja, bahkan dia akan terlibat bahwa memang korupsinya dilakukan dengan perjanjian dia dapat 10.000 per 300.000 per paket, itu jangan-jangan sudah memang sejak awal sudah ada persekongkolan di antara mereka. Artinya apa? Di Oke. mereka semua bisa kena pasal 2 gitu. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.